Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Pak Hars. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sejarah bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salo Alida Putri dari presensi nomor 11, mohon maaf. Saya Aiska Aliviani, presensi 10. Saya Hai, Syahlan absensi 8. saya Joshua Putra dari absensi nomor 9. Oke, baik, lanjut. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Syahla. Baik, di sini ada perkembangan bahasa kebangsaan di Eropa. Perkembangan bahasa kebangsaan di Eropa berkaitan erat dengan runtuhnya dominasi bahasa Latin, yang sebelumnya menjadi bahasa utama dalam gereja, ilmu pengetahuan, administrasi, serta pendidikan. Seiring munculnya negara-negara kebangsaan setelah Renaissance, bahasa bahasa nasional mulai berkembang sebagai identitas budaya dan politik masing-masing negara. Faktor-faktor yang mendukung perkembangan bahasa kebangsaan di Eropa meliputi percetakan buku, terjemahan Injil ke dalam bahasa setempat, serta munculnya kesusastraan nasional. Pada abad ke-18 dan ke-19, kebijakan wajib belajar bagi rakyat dan meluasnya bahan bacaan semakin memperkuat eksistensi bahasa-bahasa nasional. Mungkin bisa di next. Selanjutnya perkembangan bahasa kebangsaan di Asia. Di Asia, fenomena serupa terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika negara-negara seperti India, Pakistan, Filipina, Birma, dan Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial Eropa. Salah satu tantangan terbesar bagi negara-negara baru ini adalah menentukan bahasa nasional sebagai alat pemersatu rakyat yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang beragam. Indonesia menghadapi tantangan besar karena wilayahnya yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau yang terpisah oleh laut serta pegunungan sehingga melahirkan sekitar 250 bahasa dan dialek yang berkembang secara mandiri selama berabad-abad. Next. Yang selanjutnya perkembangan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, pengaruh bahasa asing masuk ke Indonesia seiring dengan berbagai kekuatan politik dan budaya yang berkuasa. Masa Hindu-Buddha, bahasa Sanskerta, masa pengaruh Islam menggunakan bahasa Arab, bahasa kolonial dengan bahasa Belanda, dan masa pendudukan Jepang dengan bahasa Jepang sempat dipaksakan. Meskipun berbagai bahasa asing memiliki pengaruh, kebutuhan akan bahasa pergaulan atau lingua franca tetap ada, terutama karena masyarakat Indonesia memiliki latar belakang bahasa ibu yang beragam. Bahasa Melayu telah lama berfungsi sebagai bahasa perantara di Kepulauan Indonesia. Peran bahasa Melayu semakin kuat sejak era Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13. Prasasti-prasasti Melayu kuno yang ditemukan di luar wilayah Melayu menunjukkan bahwa bahasa ini telah digunakan sebagai alat komunikasi antar bangsa. Lalu ada faktor-faktor penyebab bahasa Melayu menjadi dominan, yaitu pertama, daerah berbahasa Melayu terletak di sekitar Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Lalu ada bahasa Melayu yang memiliki budaya maritim yang kuat. Sebenarnya Malaka yang pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara selama lebih dari 1 abad. Leslie. Selanjutnya, oh Jasli. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Jasli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Melayu di Indonesia. Adapun bahasa Melayu memiliki posisi penting di antara banyak daerah di Indonesia. Bahasa Melayu juga sebagai bahasa terhormat untuk komunikasi perdagangan, sebagai lingua atau bahasa franka karena strukturnya mudah dipahami. Pada abad ke-17, VOC menggunakan bahasa Melayu dalam pendidikan dan gereja untuk menjangkau penduduk asli.
Meskipun bahasa Belanda mulai masuk ke Indonesia, bahasa Melayu tetap digunakan dalam pemerintahan dan komunikasi resmi. Tahun 1900, tuntutan akses pendidikan dalam bahasa Belanda muncul. Di tahun 1914, pemerintah Belanda mulai mendirikan sekolah yang mengajarkan bahasa Belanda. Namun, walaupun terdapat pengaruh kuat dari bahasa Belanda tersebut, bahasa Melayu tetap menjadi bagian integral dari integritas dan komunikasi masyarakat. Karena bahasa bahasa Melayu dianggap bahasa yang gampang dipahami yang sangat penting. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada Eh, bahasa Belanda di Indonesia. Bahasa Belanda waktu itu sangat diperlukan karena yang pertama dianggap memiliki kedudukan penting dalam masyarakat seperti syarat untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh jabatan-jabatan yang besar penghasilannya. Dan yang kedua dinilai menjadi ciri lapisan atas masyarakat Indonesia kala itu. Perjalanan bahasa Belanda di Indonesia yang pertama disebarkan penyebaran bahasa Belanda itu diupayakan oleh Nieuwenhuis dan pada tahun 1930 penyebaran bahasa Belanda mendapatkan reaksi dari golongan Belanda dan ditentang oleh Meyer Ranef. Bahasa Belanda mulai berubah pengaruhnya karena kaum intelektual Indonesia mengusahakan bahasa persatuan. Next. Selanjutnya adalah perjalanan bahasa Indonesia. Yang pertama ada Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Pada kongres ini membahas pertumbuhan bahasa Melayu dan pada waktu itu Muhammad Yamin berbicara mengenai bahasa Belanda yang mungkin masih berpengaruh dalam bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa depan. Yang kedua, Kongres Pemuda tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda dan bahasa persatuan bukan lagi bahasa Melayu tetapi bahasa Indonesia. Yang ketiga, terbitnya majalah bulanan Pujangga Baru tahun 1933 sebagai bentuk usaha dari bahasa Indonesia sendiri untuk menggantikan posisi bahasa Belanda di kebudayaan modern kala itu. Yang keempat, ada Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta tahun 1938. Nah, kongres ini dikemukakan perlunya lembaga atau fakultas untuk bahasa Indonesia dalam menentukan istilah-istilah ilmu, ejaan baru, dan tata bahasa yang sesuai perubahan. Terdapat pula tuntutan bahasa Indonesia untuk digunakan dalam undang-undang dan bahasa pengantar Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sayangnya, tidak ada hasil yang pasti dari kongres tersebut. Yang kelima, ada kemajuan bahasa Indonesia saat Jepang datang pada 1942. Nah, namun Jepang itu gagal menggantikan bahasa Belanda pada saat itu dengan bahasa Jepang karena terdesak peperangan. Akhirnya bahasa Indonesia digunakan karena dinilai lebih praktis dan pada saat itu bahasa Indonesia juga menjadi bahasa dalam undang-undang, surat-surat resmi, kantor pemerintahan, komunikasi antar rakyat, dan dipakai di sekolah hingga perguruan tinggi. Oke, selanjutnya yang keenam, didirikannya Komisi Bahasa Indonesia pada tahun 1942. Nah, komisi ini dibentuk untuk lebih mengembangkan dan juga membakukan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang. Nah, peran komisi ini tuh sangat penting dalam memastikan bahwa bahasa nasional tetap berkembang dan juga mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Nah, dalam komisi ini tuh ada beberapa perubahan dalam tata bahasa dan juga ejaan yang mulai dibahas dan juga diterapkan. Yang ketujuh, ada peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia itu secara resmi diakui sebagai bahasa nasional. Itu juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Nah, status ini tuh memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan juga dalam semua administrasi, pendidikan, dan juga komunikasi. Terus upaya ini juga diperkuat dengan pembentukan lembaga bahasa Indonesia di tingkat nasional. Oke, selanjutnya ada tantangan dan juga peran bahasa Indonesia. Untuk tantangan bahasa Indonesia di abad ke-20, yang pertama, kurangnya buku-buku penting yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, banyak literatur ilmiah, teknologi, dan juga akademik yang masih tuh tersedianya dengan menggunakan bahasa asing. Nah, terutama bahasa Inggris, Mandarin, terus juga Jepang, dan juga Belanda. Hal ini tuh menyulitkan masyarakat yang ingin menguasai
berbagai bidang, tapi keterbatasan dengan adanya bahasa asing. Dan karena itu, dibutuhkan lebih banyak upaya dari pemerintah dan juga akademisi untuk menerjemahkan buku-buku referensi yang berkualitas agar lebih memudahkan untuk masyarakat memahami buku-buku tersebut. Yang kedua, rendahnya penguasaan bahasa asing di kalangan pelajar menghambat akses terhadap pengetahuan global. Nah, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dianggap sebagai bahasa global yang sangat penting dalam dunia akademik maupun riset. Nah, namun banyak pelajar di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan juga menggunakan bahasa asing, yang itu akhirnya berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan dan juga pengetahuan internasional. Nah, rendahnya penguasaan ini menghambat daya saing lulusan dari Indonesia sendiri di pasar kerja global. Nah, terutama dalam bidang teknologi dan juga sains ya. Solusi yang dilakukan harusnya itu ada peningkatan kualitas pengajaran bahasa asing di tiap-tiap sekolah dan juga penyediaan lebih banyak program kursus dan juga pelatihan bahasa asing dan penggunaan teknologi digital tuh lebih ditingkatkan lagi ya di aplikasi penerjemahan dan juga kursus daring. Yang ketiga, adanya kesadaran dan pentingnya ilmu pengetahuan yang masih kurang. Nah, yang kita ketahui bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu masih tergolong rendah untuk membaca gitu kan. Nah, dibanding dengan negara-negara lain. Banyak juga orang yang lebih mudah tertarik dengan konten hiburan dibanding membaca buku riset. Akibatnya, pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi di global menjadi sangat terbatas. Dan juga harusnya pemerintah dan juga lembaga pendidikan perlu meningkatkan kampanye literasi dan juga mempromosikan budaya membaca sejak usia dini. Nah, untuk peran penting bahasa Indonesia sendiri, yaitu membangun hubungan dengan negara-negara menggunakan bahasa Melayu seperti Malaysia, Singapura, dan juga Brunei. Nah, kenapa sih harus Malaysia, Singapura, dan juga Brunei? Karena negara-negara tersebut adalah memiliki akar bahasa yang kuat, akar bahasa yang sama dan serupa. Nah, sehingga bahasa Indonesia berperan sebagai jembatan komunikasi dalam kerjasama ekonomi, politik, dan juga budaya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.